Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Be In Crypto. Jadi Be In Crypto adalah salah satu media yang juga menjadi rujukan bagi para trader maupun para investor yang bermain di dunia cryptocurrency, teman-teman. Jadi ini adalah berita tanggal 24 Maret, jadi saya membuat video ini pada tanggal 24 Maret 2025. Jadi di sini ada sebuah judul yang menyatakan bahwa P-Network itu sempat anjlok ke bawah $1 akibat adanya sinyal oversold, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa P-Network ini merosot 44% dalam 10 hari setelah Binance mencoretnya dari kampanye Food Tulis, dan ini memicu aksi jual besar-besaran, teman-teman. Ini kalau saya lihat kelihatannya Binance ini mencoret P dari Food Tulis. Ini kelihatannya mungkin sakit hati gara-gara tidak lulus KYB, teman-teman. Padahal seharusnya Binance harus komitmen, kalau dapat suara terbanyak harusnya dia listing, teman-teman. Tapi ternyata Binance tidak berkomitmen, mungkin sakit hati sama core team karena tidak lulus progres KYB atau Know Your Business, teman-teman. Kemudian di sini ada informasi bahwa Chaikin Money Flow atau CMF ini mencapai rekor terendah, mencerminkan derasnya arus keluar modal serta pudarnya keyakinan investor, teman-teman. Kemudian level support kunci berada di angka 0,92 dan 0,76, sementara pemulihan ke harga 1,19 itu bisa membuka jalan bagi rally ke 1,43, teman-teman. Jadi kita akan lihat ini pergerakan harga dari koin P berdasarkan analisa dari Be In Crypto, teman-teman. Jadi P-Network ini mengalami koreksi harga drastis setelah Binance memilih untuk tidak memasukkan token ini ke dalam kampanye Food Tulis terbarunya. Jadi keputusan ini tidak ayal mengguncang kepercayaan pasar, mempercepat laju penurunan harga dari P-Network, teman-teman. Alhasil banyak investor memilih untuk menarik modal mereka dari ekosistem ini yang lantas semakin memperburuk tekanan jual, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat untuk analisa Chaikin Money Flow. Jadi Chaikin Money Flow dari P-Network ini terpuruk ke titik terendah sejak proyek ini meluncur. Data ini mengindikasikan arus keluar modal yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencerminkan ketidakpercayaan investor pada masa depan dari aset ini. Jadi sentimen negatif ini tidak pelak membuat banyak investor itu menarik uang mereka dari P-Network sehingga semakin menekan nilai aset, teman-teman. Kemudian arus modal yang terus mengalir keluar menciptakan tekanan tambahan pada harga, dan ini memperbesar potensi tren turun lebih lanjut. Jika kondisi ini berlanjut, maka akan semakin banyak investor bisa tergoda untuk keluar yang berpotensi mempercepat depresiasi nilai token, teman-teman. Jadi ini adalah CMF P-Network. Jadi ini kita lihat di sini terjadi grafiknya menurun, teman-teman. Namun ini ada indikasi positif, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, di sisi lain momentum pasar P-Network mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Jadi relative strength index yang sebelumnya memasuki area oversold atau jenuh jual, hari ini mulai bergerak naik. Secara teknikal ini seringkali menjadi indikasi potensi reversal atau pembalikan tren
yang bisa menjadi awal dari perlambatan tekanan bearish. Namun meskipun RSI beranjak naik, harga P-Network belum mencatatkan pemulihan yang berarti. Kondisi ini mencerminkan bahwa sentimen pasar masih belum cukup kuat untuk mengubah tren negatif, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat, ini untuk RSI P-Network ini ada di area oversold. Kalau ini overbought, teman-teman. Jadi ini kalau sudah di bawah seperti ini ada tanda-tanda menuju ke atas. Kemudian pertanyaannya, harga P jatuh, kemana arah selanjutnya, teman-teman? Jadi kita lihat di sini bahwa saat ini P-Network diperdagangkan di kisaran 1 US dollar, turun drastis 44% hanya dalam 10 hari terakhir. Jadi aset ini masih mencoba bertahan di level ini, namun aksi jual yang terus berlanjut menambah tantangan bagi keberlangsungan harga. Jika tekanan jual tak kunjung reda, P-Network berpotensi terjatuh menuju level support di angka 0,92, teman-teman. Jadi apabila level ini gagal bertahan, pelemahan lebih lanjut bisa membawa harga turun hingga 0,76, memperdalam tren turun yang sudah terjadi. Oleh karena itu, investor perlu mencermati titik support ini dengan seksama, teman-teman. Kemudian di sini sebaliknya, jika P-Network mampu merebut kembali angka 1,19 sebagai level support, maka hal ini bisa membuka peluang bagi pemulihan atau rebound harga, dan breakout di atas level tersebut dapat mengerek harga kembali ke 1,43, teman-teman. Dan ini akan memberikan ruang bagi P-Network untuk menghapus sebagian kerugiannya. Ini adalah analisa dari BN Crypto, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek langsung ke Coin Market Cap PCMC. Kita akan cek dulu, teman-teman. Ini internetnya lemot ini. Jadi kita akan cek langsung apakah hari ini ada perubahan. Oh, ternyata harga koreksi semakin dalam, teman-teman. Berarti sinkron antara analisa dari BN Crypto dengan kondisi ini. Kita lihat untuk community sentiment ini dari 3,8 juta voting, teman-teman. Ini ada 3,8 juta voting suara. Ini harga ini bullish, yang dari 3,8 juta suara yang masuk. Ini yang meyakini bahwa koin P akan bergerak naik harganya itu ada di kisaran 29%, sementara dari 3,8 juta suara yang masuk melakukan voting, 71% ini meyakini bahwa koin P akan semakin turun, teman-teman. Kita lihat di sini harga koin P hari ini ada di angka 0,9518, mengalami koreksi ke angka 5,77, teman-teman. Jadi sebenarnya pada saat koin P mengalami koreksi seperti ini adalah saat yang sangat bagus, teman-teman, untuk kita melakukan pembelian, karena jangan sampai pada saat hijau baru kita beli, teman-teman. Nanti kalau teman-teman pas koin P harganya naik, teman-teman beli malah nyangkut di atas itu. Jadi justru pada saat koreksi ini adalah saat-saat yang menggiurkan bagi para investor, bagi para whale dan para pemodal besar, karena ini adalah saat yang tepat untuk kita mulai melakukan analisa titik entry, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kita lihat di time frame hari, kita pakai dari harga awalnya. Jadi kalau teman-teman mau menyerok, itu bisa nunggu di harga 0,72 atau 0,1, teman-teman. Ini adalah titik-titik seroan, atau sebenarnya 0,72 itu sudah cukup dalam, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.